Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Jadi kita akan teruskan pembahasan seri pengetahuan akhir zaman ya. Ya kita akan mengevaluasi doktrin-doktrin atau konsep-konsep populer yang menyangkut nubuatan Alkitab dan melihat apa sebetulnya yang Alkitab katakan. Ya, judul pada saat ini adalah Harmagedon. Mengapa saya angkat topik ini? Oleh karena apa? Banyak sekali pengertian populer saat ini, seperti yang saudara bisa lihat, baca, dan dengar dalam buku-buku nubuatan, majalah, radio, televisi, film-film yang mengartikan bahwa Harmagedon ini adalah tempat di mana terjadi konflik militer antara angkatan perang Cina dan Rusia melawan Israel, serta dihubungkan dengan akan dibangunnya bait suci duniawi. Di mana? Di Yerusalem. Ya makanya sekarang kan orang-orang cemas ya melihat krisis-krisis atau perang yang terjadi di Timur Tengah atau di Israel. Nah, mereka pikir apa? Ini akan berujung kepada perang Harmagedon. Ya seorang pengarang yang bernama Mark Twain dia mengatakan bahwa apa? A lie may be halfway around the world before truth put its shoes on. Jadi katanya dusta itu sudah mengelilingi setengah daripada bumi ya sebelum kebenaran memakai sepatunya. Ya, cepat sekali ini dusta ini beredar. Saya tunjukkan sedikit ini film Megiddo yang sangat berhubungan erat dengan topik pembahasan kita pada malam ini. For 2,000 years we have waited. For 2,000 years we have known. For 2,000 years the world has feared that one day would be the last day. Now, in 2001, that day may be tomorrow. Bring it on! Megiddo. You don't have a chance in hell of getting what. Jadi apakah memang perang ini akan terjadi di Timur Tengah? Apakah perang ini akan melibatkan hanya Rusia, Cina, dan Israel? Nah, apakah ada kaitannya juga dengan bait suci duniawi? Mari kita mulai membahasnya. Saudara buka Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 13 sampai 20. Saudara baca ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi Harmagedon itu hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab, yaitu di ayat ini. Nah, saudara baca ayat yang ke-14 ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Ya, dari ayat ini aja kita bisa mendapatkan bahwa ini bukan merupakan perang lokal, tapi merupakan perang yang global ya. Saudara baca juga ayat 13 sampai ayat 20 ini tidak ada disebutkan Rusia, Cina atau Israel. Ini semuanya adalah asumsi saja. Saudara baca juga ayat yang ke-17. Ayat ke-17 dikatakan apa? Dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Artinya apa? Bait suci surgawi, karena itulah asal daripada suara dan nyaring dari tahta itu. Itu suara Allah yang mengatakan sudah terlaksana. Jadi bukan bait suci duniawi yang akan diperintahkan untuk dibangun kembali di Israel atau di Yerusalem ya. Saudara baca juga di ayat yang ke 20 dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ini jelas sekali apa? Bukan perang lokal, perang yang apa? Perang yang global. Jadi kita bisa simpulkan bahwa apa? Kalau saudara baca kembali dan saudara bisa tarik suatu kesimpulan yang sama dengan saya. Pandangan populer saat ini yang mengatakan bahwa ini adalah perang lokal antara Rusia, Cina melawan Israel itu tidak disebutkan dalam ayat-ayat ini. Sudah saatnya kita apa? Memakai sepatu kebenaran. Ya, pakai sepatu kebenaran untuk apa? Untuk mengejar dusta yang sudah mengelilingi bumi, setengah daripada keliling bumi itu. Mari kita lihat sebetulnya apa arti kata dari Harmagedon. Harmagedon itu kan dari dua suku kata. Har itu artinya gunung, Magedon adalah suatu lembah di perjanjian lama di negara Israel di mana banyak terjadi perang dan pembantaian. Jadi kalau kita gabungkan kedua suku kata ini menjadi Harmagedon, artinya apa? Gunung pembantaian. Nah, apa artinya gunung dalam nubuatan? Saudara buka Daniel pasal 2. Daniel pasal 2. Ya. Saudara baca ayat yang ke-45. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung.
dan meremukkan besi, tembaga, tanah, liat, perak, dan emas itu. Saudara ingat kembali akan mimpi Nebukadnezar ya. Saya tunjukkan sini gambarnya. Ini kan adalah sejarah dunia kita ya. Sudah dibuatkan dari zaman Babylon. Bayangkan dari zaman Babylon itu 612 sampai 539 sudah dibuatkan oleh Daniel. Akhir zaman itu seperti apa? Dan itu benar-benar terjadi. Nah, saya tidak akan jelaskan secara detail. Saudara akan mempelajarinya sendiri. Namun yang paling penting di sini adalah apa? Batu yang akan menimpa sejarah dunia ini. Batu itu berasal dari mana? Tadi kita sudah baca, batu itu berasal dari gunung. Mana dia? Ayat ke-45 ya. Daniel 2 ayat 45 ya. Nah ini dia. Tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit dan dari gunung ya. Makanya kita ingin tahu kan apa artinya gunung ini. Dan meremukkan patung itu. Daniel 2 ayat 35, batu itu menjadi apa? Gunung yang besar. Baca di Daniel 2 ayat 3. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kenapa saya baca ayat ini? Karena ini menyangkut Wahyu 16 ayat 16. Itu dikatakan bahwa, baca lagi 16 ayat 16 ya. Dikatakan bahwa apa? Ini merupakan perang yang global. Itu sebabnya saya hubungkan dengan ayat ini. Jadi akan memenuhi seluruh bumi itu adalah apa? Adalah sebuah arti yang menyangkut kata global juga. Sekarang kalau kita lihat Daniel 2 ayat 35. Daniel 2 ayat 35. Daniel 2 ayat 44 ya. Tetapi pada zaman raja-raja itu Allah semesta Allah langit akan mendirikan suatu kerajaan. Itu artinya apa? Inilah yang dilambangkan oleh batu itu. Jadi batu itu melambangkan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini akan menimpa sejarah dunia, atau kerajaan Allah ini dilambangkan oleh batu. Batu ini akan menimpa sejarah dunia ini. Ya kita ada di sini ya, kita ada di jari-jari kaki di sini. Dan pada suatu kelak nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua yang melambangkan oleh batu ini akan menimpa, akan membinasakan akan dunia ini. Jadi kerajaan Allah inilah kerajaan global yang akan datang dan akan memenuhi seluruh bumi ini. Kalau kita hubungkan dengan Wahyu 16 akan dikumpulkannya mereka di Armageddon, ya akan terjadi pembantaian. Jadi kalau kita bandingkan akan ayat-ayat ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa kerajaan setan akan dibinasakan oleh kerajaan Allah pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita lihat Wahyu 19 ayat 9. Ini sangat berkaitan erat dengan Wahyu 16 ayat 16 ya. Wahyu 19 ayatnya yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu. Ya, ini kan berhubungan erat dengan itu karena menyangkut peperangan itu. Siapa ini penunggang kuda itu? Kalau saudara baca ayat-ayat awalnya, saudara bisa lihat bahwa penunggang itu yang setia dan yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara bandingkan Wahyu 16 ayat 16 dengan Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 ini. Ya, dan ayat yang ke-19 sangat jelas bahwa perang Armageddon ini adalah dikumpulkannya semua pasukan setan, kerajaan setan yang datang pada gunung pembantaian itu, datang pada Armageddon itu ya, dan akan dibinasakan atau dibantai pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan sekali lagi, ini bukan perang Timur Tengah, tidak ada hubungan dengan bait suci duniawi. Ya, namun ini adalah perkumpulan global, perang global pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Peperangan antara Yesus dan pasukan setan dan Babylon globalnya. Nah, apakah ada kita di situ pada saat perang Armageddon? Tentu kita ada di situ. Tapi kita berada di mana? Kita berada di pihak Yesus Kristus. Tidak perlu khawatir. Sekarang saya mau saudara baca Efesus 6 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Inilah hari Armageddon, hari yang jahat itu. Apa sebetulnya perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan senjata Allah adalah berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya apa? Ini dia kita punya pedang, ini apa? Kebenaran. Sudah waktunya kita memakai apa? Memakai sepatu kebenaran. Mengejar dusta yang sudah jauh di depan kita. Sangat penting bagi kita untuk apa? Mempersiapkan diri menghadapi perang Armageddon itu. Ada kabar baiknya dari perang Armageddon. Saudara melihat sekeliling saudara, banyak sekali penipuan, banyak sekali penyesatan, banyak sekali penderitaan, banyak sekali sakit hati. Namun, satu hari nanti,
kerajaan Allah akan datang. Saya tunjukkan kembali. Kerajaan Allah akan datang seperti batu ini. Yang apa? Yang akan membinasakan kerajaan setan. Dan kerajaan Allah ini yang berisi cinta, damai, dan kesukaan akan bertumbuh menjadi sebuah gunung yang besar yang akan memenuhi isi dunia ini untuk selama-lamanya.